Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk mensyukuri, mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan. Kita boleh berbakti bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita akan persiapkan hati kita, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita untuk Allah kita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudaraku, hari-hari yang kita jalani, hidup yang kita hidupi saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita belajar
untuk memiliki kerendahan hati, tunduk dan taat kepada apa yang jadi maunya Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Andi Setiawanko. Kita naikkan pujian Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan menerima kita apa adanya. Bagaimanapun keadaan kita, Dia mengasihi kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Meski ibadah diadakan di dalam rumah jemaat masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita dan berikan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya ibadah pada pagi hari ini memberkati setiap kita untuk terus-menerus menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat ke-35 hingga ke-45, dan tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah melayani dan bukan dilayani. Melayani dan bukan dilayani. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Injil Markus pasal ke-10 ayat ke-35 hingga ke-45. LAI memberikan judul di sana, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain jadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Selasa yang lalu 12 Mei 2020, pesawat terbang milik Lembaga Misi MAF
jatuh di Danau Sentani, Papua. Pesawat ini sedang membawa buku-buku dan peralatan sekolah untuk dibagikan kepada mereka yang tinggal di Mamit, Papua. Pilot yang menerbangkan pesawat ini adalah Joyce Lim, seorang warga negara Amerika Serikat. Dia melayani di MAF sebagai pilot dan spesialis IT. Sebagai pilot, Joyce terbang untuk membantu orang-orang di lokasi-lokasi yang tidak dapat diakses, untuk mengirim barang-barang yang dibutuhkan mereka, atau untuk mengirim orang-orang seperti tenaga medis, misionaris, dan guru untuk menolong mereka yang tinggal di daerah terpencil. Bahkan Joyce akan mengevakuasi orang-orang yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Sebagai spesialis IT, Joyce Lin, dia harus merawat jaringan komuter agar para misionaris ini terhubung satu dengan yang lain. Dan bahkan mereka dapat menggunakan internet untuk mengakses sumber daya bantuan dari seluruh dunia untuk pelayanan misi. Joyce Lin adalah seorang sarjana S1 dan S2 dari teknologi informatika MIT, yaitu ITB-nya Amerika Serikat. Punya gelar yang tinggi, punya gelar pendidikan yang prestis, yang sangat dihargai di negaranya Amerika Serikat. Bahkan Joyce Lin sudah bekerja selama 10 tahun sebagai direktur teknis sebuah perusahaan komersial. Selama dia studi, selama dia bekerja, Joyce Lin merasa terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu, dia mengambil gelar MDiv di Seminari Teologi Gordon Conwell. Selesai dia studi MDiv, Joyce Lin meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan negaranya Amerika Serikat untuk melayani di Papua. Joyce Lin yang punya gelar pendidikan yang tinggi, dia tinggalkan. Meninggalkan kedudukannya yang tinggi dalam pekerjaan, meninggalkan rumah tangganya, keluarganya, tempat tinggalnya yang nyaman, demi melayani mereka yang tidak dia kenal, untuk melayani orang-orang di lokasi yang sangat-sangat tertinggal, bahkan dia sendiri tidak pernah mengetahui sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kedudukan dan kemewahan sudah menjadi ukuran keberhasilan bagi orang-orang dalam dunia ini. Tidak heran jika banyak orang mengejar untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, gelar yang tinggi, kekayaan yang banyak, agar dirinya dipandang berhasil oleh dunia ini. Apa yang saya dapatkan dari hidup ini? Apa yang dapat saya kumpulkan, saya kemudian akan gunakan, sehingga sedemikian rupa orang-orang memandang saya hidup berhasil, hidup yang sukses. Pertanyaan ini sering kali diajukan oleh mereka yang hanya memperhatikan keberhasilan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di tengah kecemasan dan ketakutan para murid, Tuhan Yesus 3 kali memberikan informasi, memberitahu kepada para muridnya bahwa dia akan menjalani jalan salib. Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, Yesus akan dihina, diejek, diolok-olok, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Namun ia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Ada kemuliaan yang Allah berikan. Dia akan menjadi raja, mendirikan kerajaannya bagi orang-orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Namun para murid salah memahami. Mereka hanya melihat kemuliaan Yesus. Mereka hanya melihat Yesus yang akan menjadi raja,
Yesus yang akan memerintah, Yesus yang akan punya kemuliaan, sehingga mereka meminta Yesus Kristus untuk menempatkan Yakobus dan Yohanes dengan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan yang akan Yesus perintah nanti. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Mereka menganggap Yesus Kristus akan menjadi raja dalam dunia ini, sehingga mereka meminta kepada Tuhan Yesus buah kedudukan yang sungguh-sungguh tinggi, punya kuasa, punya harta, punya kekayaan, sehingga mereka dapat dihormati, mereka dapat dilayani, mereka dapatkan harta yang berlimpah-limpah bagi kepuasan diri mereka. Bukan hanya Yakobus dan Yohanes, murid-murid yang lain pun mereka juga menginginkan kedudukan yang tinggi. Maka mereka pun menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali agar mereka tidak seperti para pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka memerintah dengan keras untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Mereka menjalankan kuasanya untuk dilayani dan untuk didahulukan daripada yang lain. Inilah pemerintah dalam dunia sekarang ini, mendapatkan kedudukan yang tinggi demi kebanggaan diri sendiri, demi kepuasan diri sendiri, dan demi kuasa yang dapat melakukan segala hal apa yang mereka kehendaki. Bukan untuk melayani, tetapi dilayani oleh orang yang lain. Maka Tuhan Yesus mengingatkan para murid, jika ingin menjadi besar di antara mereka, jika ingin menjadi terkemuka di antara mereka, maka kamu harus menjadi pelayan bagi orang lain. Kamu harus menjadi hamba bagi orang lain. Kamu harus melayani orang-orang yang lain. Inilah yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi para muridnya. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani manusia yang berdosa. Yesus rela minum cawan yang melambangkan penderitaan, yang melambangkan kesengsaraan dalam hidupnya bagi keselamatan umat manusia. Yesus dibaptis yang melambangkan merendahkan diri dengan penuh kepatuhan, mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi Yesus bukan saja melayani, mengajar, menyembuhkan, menegur manusia yang berdosa, bahkan dia memberikan dirinya sendiri mati di atas kayu salib untuk menjadi tebusan manusia yang berdosa. Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib bagi penebusan manusia. Yesus menegur keras keinginan para murid yang ingin menjadi yang utama, yang termuka dengan kedudukan yang tinggi, supaya dilayani, dihormati, dipandang oleh orang lain, didahulukan oleh orang lain. Tapi Yesus membalikkan itu semua dengan mengingatkan kepada mereka, jika engkau menjadi terkemuka, ingin menjadi besar, ingin menjadi pemimpin, maka engkau harus melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penderitaan Kristus, kita mendapatkan teladan pelayanan dan hidup Kristiani, yaitu teruslah hidup melayani sesama kita. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Tidak ada kehormatan tanpa melayani orang-orang yang lain. Dr. Wilfred Greenfield, seorang misionaris medis di Labrador,
perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Di sana Wilfred Greenfield melayani orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan tenaga medis. Dan satu kali di dalam perjalanannya, Greenfield membutuhkan tenaga medis yang baru untuk melayani orang-orang yang miskin di Labrador. Greenfield kemudian memberikan tantangan kepada para perawat di rumah sakit Johns Hopkins untuk melayani selama musim panas. Greenfield sudah mengingatkan kepada mereka akan banyak kesulitan yang akan dihadapi, akan ada ketidaknyamanan ketika melayani orang-orang yang miskin, akan ada suatu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi ketika melayani orang-orang yang sakit. Selain itu, Greenfield juga mengingatkan bahwa para perawat yang melayani tidak akan digaji dan semua kebutuhan hidup dipenuhi sendiri. Sungguh tidak ada dukungan sama sekali dari lembaga misi. Semua dilakukan dengan tenaga sendiri. Semua diberikan sesuai dengan potensi diri yang ada, tanpa ada bantuan orang lain. Tapi meski demikian, ada perawat-perawat yang kemudian merelakan dirinya mengambil bagian pelayanan di Labrador. Greenfield menjanjikan satu hal kepada mereka, bahwa mereka akan mengalami sukacita karena punya kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan orang lain melalui pelayanan Kristus. Pelayanan yang mengubahkan, pelayanan yang membawa orang lain menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Selesai musim panas, para perawat kemudian kembali. Dan seorang perawat menuliskan demikian di dalam tulisan yang dibagikan di dalam rumah sakit itu. Yang saya tahu sebelum ini adalah bahwa hidup itu akan berarti ketika seseorang dapat memperoleh sesuatu dari hidup itu. Jadi kita akan memiliki arti kalau kita dapat memperoleh, mendapatkan, mengumpulkan, menumpuk harta, kedudukan, kuasa, sehingga kita punya hidup yang berarti. Tetapi sekarang saya tahu bahwa sukacita dan berkat sejati dialami ketika melihat seberapa banyak hal yang dapat dilakukan seseorang bagi kehidupan orang lain. Perawat ini menyadari bahwa berkat yang sejati, sukacita yang sejati, ketika dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Memberikan waktunya untuk melayani orang yang sakit. Memberikan keahliannya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Memberikan kemampuannya, potensi dirinya untuk membuat orang lain hidup lebih baik lagi. Itulah sukacita yang sejati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita alami ketika kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan bagi orang lain mendatangkan kebaikan. Kita akan merasakan sukacita yang besar. Kita akan merasakan kebahagiaan yang besar. Karena Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Ya, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanggal 15 Mei 2020, hari Jumat yang lalu, BIPKA merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah diutus
baik di kota, bahkan sampai di dalam pelosok-pelosok pedalaman, untuk memberitakan Injil Kristus, untuk melayangkan kasih kepada banyak orang. Dan ketika bertanya kepada mereka, ada enggak susahnya? Mereka mengatakan, banyak susahnya Pak. Hidup kami terbatas, pelayanan kami tidaklah mudah, tidak ada sumber daya yang banyak di daerah kami. Tidak mudah menginjili orang lain untuk terima Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi ketika ditanya, adakah sukacita yang dialami? Mereka mengatakan, sukacita kami besar ketika melihat orang-orang yang kami layani, kehidupan mereka lebih baik, kehidupan mereka meningkat, bahkan mereka memberi diri untuk terima Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang di PIPKA mengalami banyak kesulitan, tapi ada penghiburan yang sejati mereka dapatkan ketika melihat pelayanan yang mereka lakukan mengubahkan banyak orang datang kepada Kristus. Marilah kita hidup bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama kita. Tuhan berikan banyak potensi dalam diri kita. Waktu kita, harta kita, keterampilan kita, pengetahuan kita yang dapat kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan inilah panggilan kita, melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari Kristus. Sehingga banyak orang boleh melihat sungguh Kristus hidup di dalam diri kita. Karena ada pelayanan kasih yang kita bagikan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Engkau berikan kepada kami panggilan untuk melayani sesama kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehidupan mereka didapati lebih baik, bahkan melalui pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan, membuka hati mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap jemaat-Mu yang kami kenari, ketika kami melihat orang-orang yang ada sekitar kami, mereka yang membutuhkan pertolongan, kami dengan sukacita, dengan sukarela memberikan pelayanan, bantuan, pertolongan, bahkan penghiburan sekalipun bagi mereka. Itulah panggilan kami sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu ini, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kesulitan, bahkan sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan peliharakan kami, mencukupi kebutuhan kami hari demi hari, bahkan memberkati kami dengan segala hal, kebaikan demi kebaikan yang kami butuhkan, baik di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami, dimanapun kami ditempatkan. Sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas PIPKA yang sudah Engkau pimpin pelihara selama 55 tahun dalam keberadaannya. Ada banyak hamba Tuhan yang Engkau utus untuk pekabaran Injil, untuk melayani dengan kasih orang-orang yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ini, dari kota ke desa, bahkan sampai ke dalam pelosok-pelosok. Sungguh kami boleh melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang memelihara segenap hamba Tuhan PIPKA untuk terus melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati bersama keluarga. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga, berikan hikmat sehingga setiap pelayanan yang dilakukan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi segenap pengurus PIPKA, sungguh ada kesatuan hati bersama-sama dan segenap hamba Tuhan,
mengembangkan, mengabarkan, memberitakan Injil dan pelayanan kasih ini semakin luas di negara kami, Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terus kami berdoa untuk usaha-usaha, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sungguh itu semua dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Tuhan berkati ada kerjasama yang baik dari aparat hingga seluruh masyarakat. Kami mentaati, hidup tertib, menjaga kesehatan kami sedemikian rupa sehingga kami dijauhkan dari penyebaran virus ini. Tuhan tolong untuk setiap mereka yang ada di rumah sakit, para tenaga medis, perawat, bahkan mereka yang menderita, Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, semua akan mendatangkan kebaikan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Karena itu mari sekarang kita mau belajar bersama. Belajar untuk terus taat akan kehendak Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk melayani sesuai dengan panggilan kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih bangkit berdiri,
bersama-sama sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat silakan duduk. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh datang beribadah bersama-sama. Diingatkan kembali akan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen yang melayani dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Persembahan pada hari ini yang dikumpulkan di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera dalam layar yang ada di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah dipersiapkan di ruang kebaktian. Diingatkan kembali bahwa persembahan istimewa yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu saudara sekalian pada ibadah hari ini akan diserahkan kepada Yayasan PIPKA dalam rangka GKI Kenari mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di PIPKA. Yang kedua, di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 21 Mei 2020 akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Linardi dari GKMI Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus ini dengan yang pertama, Bapak Ibu dapat mengambil roti dan anggur yang disediakan oleh majelis di sekretariat gereja pada hari Senin hingga Rabu pukul 9 pagi hingga 4 sore. Bapak Ibu dapat mengambilnya di sana sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang akan mengikuti perjamuan kudus. Atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat menyediakan sendiri roti dan anggur yang akan dinikmati dalam perjamuan kudus ini berupa potongan kecil roti tawar dan sedikit sirup anggur atau teh tawar. Bapak Ibu dapat mempersiapkannya di sana dan nanti bersama-sama dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus kita boleh menikmatinya sambil mengingat
betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memberikan tubuhnya bagi penebusan setiap kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.